Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dini Candika Sumara dengan NPM 221506126 dari PSTIB. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai struktur direktori Linux. Struktur direktori di sistem operasi Linux meliputi hierarki yang terorganisir dengan baik. Berikut akan saya jelaskan struktur direktori Linux yang umum. Yang pertama, di sini saya sudah login ke dalam Ubuntu server saya. Dan untuk struktur direktori yang paling awal adalah root atau tanda garis miring. Jadi, direktori ini merupakan direktori paling atas dalam sistem Linux dan merupakan titik awal untuk hierarki direktori. Ini sudah saya ketikkan. Kemudian, kita mencoba untuk mengakses bin. Jadi bin itu merupakan direktori yang berisi berkas biner atau executable yang diperlukan untuk menjalankan sistem seperti perintah dasar ls, cp, dan juga mp. Nah, di sini kan ada tulisannya kan, bin is a directory kan. Terus itu selanjutnya kita akan ke boot. Nah, boot ini itu merupakan berkas yang diperlukan saat proses booting, seperti konfigurasi bootloader, kernel, itu tuh disimpan di sini. Langsung aja kita jalanin. Terus juga ada yang namanya dev atau kepanjangan dari device. Jadi dev di sini itu berisi berkas spesial yang merepresentasikan perangkat fisik atau virtual seperti CD, terus juga hard drive, CD-ROM gitu kan, atau keyboard. Nah, selanjutnya ada etc. atau slice etc. Ini tuh adalah konfigurasi sistem dan berkas konfigurasi aplikasi itu disimpan di sini. Terus juga ada home. Itu tuh rumah bagi pengguna. Jadi setiap pengguna itu memiliki direktori pribadi di bawah home yang biasanya dinamai dengan nama pengguna mereka. Terus juga ada lib atau library. Itu berkas-berkas yang diperlukan oleh perpustakaan yang digunakan oleh berbagai program itu biasanya juga disimpan di sini. Kemudian ada media. Jadi media ini tuh adalah tempat di mana perangkat itu adalah penyimpanan portable gitu, seperti USB drive, ada juga CD-ROM. Nah, biasanya itu di mount saat mereka digunakan. Kemudian ada juga slice MNT atau mount. Itu digunakan untuk menggantungkan sistem berkas eksternal atau perangkat lain secara sementara. Jadi mount itu tuh hanya sementara gitu kan. Terus juga ada opsional atau OPT, merupakan perangkat lunak tambahan, itu biasanya diinstal di sini. Kemudian ada juga PROC atau PROC, itu merupakan virtual directory
yang menyediakan akses ke informasi tentang proses dan konfigurasi kernel. Kemudian ada root. Di sini kita tulis ya. Merupakan direktori rumah, super user atau pengguna root. Ada juga run. Di sini run. Itu direktori yang digunakan untuk menyimpan berkas yang bersifat volatil yang berkaitan dengan sistem yang sedang berjalan. Nah, sementara selanjutnya itu ada sbin. Sbin itu tuh mirip dengan bin sebenarnya, tapi berisi perintah yang hanya bisa dijalankan oleh super user atau administrator. Kemudian selanjutnya sbin ini itu merupakan singkatan dari sistem binary. Kemudian ada /srv atau service. Itu merupakan directory yang digunakan untuk menyimpan data terkait dengan layanan yang dijalankan pada sistem, seperti data web server. Kemudian ada /sys, merupakan directory yang memberikan akses ke berbagai pengaturan kernel melalui sistem berkas virtual. Kemudian juga ada temp, merupakan direktori yang menyimpan berkas secara sementara dan isinya itu dapat dihapus tanpa resiko. Jadi kalau misalkan mau dihapus juga tidak apa-apa. Gitu. Selanjutnya ada /user. Itu merupakan Unix System Resource. Itu berisi berkas-berkas sistem perpustakaan dan aplikasi yang tidak diperlukan selama booting awal. Kemudian ada /var atau variable. Jadi direktori ini tuh berisi data yang berubah secara dinamis seperti login system, cache, juga berkas yang dihasilkan oleh aplikasi. Kemudian ada juga /mnt, itu merupakan mount kepanjangannya, digunakan untuk menggantungkan sistem berkas eksternal atau perangkat lain secara sistematis, secara sementara. Kemudian juga ada opsional, opt, digunakan untuk menggantungkan sistem berkas eksternal atau perangkat lain secara sementara. Itu mount, sementara opt itu merupakan paket perangkat lunak tambahan atau opsional, itu hanya bisa diinstal di sini. Kemudian ada juga snap. Nah, snap ini itu merupakan directory yang digunakan oleh sistem manajemen paket snap untuk menginstal dan menjalankan aplikasi dalam mode yang terisolasi. Gitu. Nah, setelah kita jalankan tadi, kan ada bin, terus juga ada boot, ada dev, ada media, ada SRV, ada sbin juga gitu. Nah, itu merupakan perintah-perintah dasar yang ada di dalam sistem Linux. Nah, perlu diingat juga bahwa ini adalah struktur direktori Linux, tetapi beberapa distribusi Linux mungkin memiliki perbedaan kecil dalam struktur direktori mereka. Nah, struktur ini itu membantu dalam mengorganisir file dan konfigurasi sistem agar lebih terstruktur dan dapat dikelola dengan baik. Sekian video presentasi saya mengenai sistem direktori Linux. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.